Instagram dihack, emailnya diganti, passwordnya diganti, nomor HP yang berkaitan dengan Instagram juga diganti, passwordnya pun diganti. Bagaimana cara kita mengatasinya? Alright guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Dan pada kesempatan kali ini, videonya nggak ada berkaitan dengan trading sama sekali. Tapi gue pengen sharingkan video ini karena sangat penting bagi kalian semua. Belakangan ini banyak terjadi penipuan berkaitan dengan sosial media, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Gue mengalaminya sendiri dan korbannya adalah istri gue sendiri, Instagram atas nama @shirleyrain. Nah, bagaimana kronologisnya? Mari kita saksikan bareng-bareng. Halo guys, perkenalkan nama gue Shirley, pemilik akun Shirley Rain @shirleyrain yang kemarin ngalamin dibajak Instagramnya oleh penipu dengan modus penipuan lewat sosial media. Jadi kebetulan kemarin itu sekitar jam 17.30-an gue terima direct message dari temen gue yang kebetulan juga masih ada di lingkungan pekerjaan ya. Tiba-tiba dia DM gue, dia kirim ngomongnya gini, "Sis, aku lihat foto kamu kok seksi-seksi banget ya, itu bener kamu bukannya?" gitu. Wah, gue kan langsung, ada apaan nih gitu, soalnya kan gue pikir ini dari temen lingkungan kerja ya, pasti gue rada parno juga gitu. Terus tapi karena gue yakin juga gue gak pernah posting apa-apa, lalu gue cuman bales, "Enggak lah, gak mungkin, kayak gue gak pernah posting apa-apa deh." Terus dia bales lagi, "Tapi ini bener sis, mereka ada posting foto-foto kamu nih," gitu. Terus gue langsung mikir dong, aduh apa bener ya. Terus gue bilang, apa kayak gimana? Nah lalu dia bilang, nanti foto kamu tuh dipakai buat macem-macem loh, saya khawatir aja gitu. Terus akhirnya aku klik lah itu link yang dia kirim kan. Nah dari situ, linknya itu seperti Instagram juga, cuman dia minta aku masukin username sama password lagi. Udah aku coba masukin, lalu di situ munculnya ngomongnya salah gitu, "Oops, your password or username is incorrect" gitu ya. Lalu gue masukin lagi dan gak bisa lagi 2 kali. Terus gue DM lagi nih, gue bilang, "Kenapa ya, kok gue gak bisa login sih?" gitu. "Oh gitu ya, yaudah deh coba deh nanti gue cek lagi." Pokoknya dia bilang nanti gue lihat, nanti gue screenshot deh gitu. Loh gue pikir kan memang jaringan gue aja yang nggak bener kan. Lalu habis itu dia nggak nge-DM gue lagi. Karena gue penasaran, gue coba lagi lihat Instagram gue, nggak bisa. Pada saat itu sekitar jam 6 kurang itu Instagram gue udah nggak bisa gue akses lagi. Lalu gue japri si teman gue ini lewat WhatsApp, gue WA kan, "Sis, kenapa gue gak bisa login Instagram gue?" gitu. Lalu dia langsung responnya, "Hah? Login apaan?" gitu. "Iya, Instagram yang tadi lo bilang di DM." Terus, "Aduh sis, itu pasti Instagram kamu udah di hack. Karena Instagram aku baru kemarin-marin ini juga di hack, dan itu pasti yang ngubungin kamu itu penipu." Gue langsung panik dong, kayak, yo, berarti ini orang udah Instagram gue udah diambil sama dia nih. Karena si temen gue ini udah bilang, "Ini udah pasti, cepetan kamu buru-buru ngomong di sosial media, di WhatsApp status, Facebook, apapun itu, mendingan buruan kontak semua orang yang ada di grup. Kalau itu nerima pesan macam-macam itu bukan kamu." Langsung dong gue panik, dan akhirnya gue secepatnya gue langsung hubungin semua yang ada di grup yang di WhatsApp gue. Gue cuman punya Facebook, gue ngomong di Facebook. Lalu di status WhatsApp gue juga bilang kalau Instagram gue barusan dihack. Tapi kan dia udah mulai jalan tuh, ngirim-ngirim DM message ke semua kontak-kontak yang ada di Instagram gue. Dan dia mulai ngerjainnya tuh dari chat-chat yang history yang ada di direct message ya. Dan dia bisa banget tuh ngikutin conversationnya dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi cara dia mulainya tuh bilangnya manggil teh, mas, mbak, kak, pokoknya mirip banget gitu. Dan jadi ceritanya ini dia menjadi gue, lalu dia seakan-akan gue nih pengen transfer m-banking yang melalui internet banking. Dia bilang gue butuh dana sekitar 1 juta lah, 2 juta lah, pokoknya macam-macam nilai nominalnya dia acak aja dari mulai 500 ribuan. Terus dia bilang, "Gue butuh ditransferin ke rekening ini karena m-banking gue keblokir, gue nggak bisa, jaringan gue mati lah, apalah." Akhirnya dia kirim
itu ke semua kontak direct message di Instagram gue, yang ya dia nanti ada yang teman-teman gue sih kebanyakan nggak percaya, cuman kalau yang dari saudara-saudara nih mungkin pikir gue memang beneran butuh, atau misalnya memang kena banget cara ngomongnya gue sama yang seperti gue ngomong hari-hari sama mereka, ya dia pikir itu benar. Jadi setelah dia kirim, dia minta lalu dikirim, ya lalu udah dia hilang gitu. Tapi yang anehnya memang dia ganti kalau diperhatiin itu username gue berubah, ada satu huruf yang dia tambahin gitu kalau setelah dilihat. Ya pokoknya nanti penjelasannya biar dijelasin sama Rangga. Cuman setelah itu gue 3 jam handphone gue nggak bisa akses, dan akhirnya Rangga mencoba untuk report terus ke Instagram untuk balikin akun gue, dan akhirnya setengah 10 malaman itu gue bisa dapetin akun gue balik. Tapi dari situ beberapa saudara gue ada yang kena akhirnya untuk transfer ke rekening si penipu ini gitu ceritanya. Oke guys, itu tadi kronologisnya ya. Jadi bisa gue jelaskan sedikit bahwa ada 2 modus. Yang pertama adalah modus bagaimana si penipu itu dia seolah-olah menjadi teman kita si korban gitu ya. Dimana sebenarnya teman kita tadi itu lagi dihack. Dia masuk direct message ke kita dan dia ngasih link gitu ya. Dan ketika kita klik link tersebut, dan di situ ada masukin username dan password. Ketika kita masukin username dan password, kita enter, di saat itulah account kita sudah dihack sama dia, karena dia udah punya username kita dan dia juga udah punya password kita. Nah, bagaimana mencegahnya? Kalau kita sudah melakukan yang namanya 2-step verification di dalam Instagram atau sosial media apapun, maka tentunya ketika kita masukin username dan password itu juga belum bisa dihack, karena masih ada 1 step lagi, yaitu kirim OTP ke nomor pribadi kita. Nah, kebetulan akun istri gue itu belum pakai 2-step verification, jadi di situ agak miss ya, jadi bisa langsung ke hack begitu aja. Nah, penting juga kalau kalian sudah menggunakan 2-step verification, kalau masuk kode OTP jangan di-sharingkan kepada pihak manapun dengan alasan apapun. Itu step nomor 1. Oke, jadi ketika dia sudah masuk di dalam Instagram kita, step yang dia lakukan itu pinter. Dia merubah email, ya, email yang berkaitan dengan Instagram kita, lalu dia merubah nomor HP yang berkaitan dengan Instagram kita, lalu dia juga merubah password pastinya, dan dia juga merubah username kita. Jadi misalnya tadi @shirleyrain, i-nya 1, ditambahin i-nya menjadi 2. Nah, gunanya apa? Ketika kita pemilik account lagi dihack, kita biasanya pengen forget password ya, untuk dikirim password baru ke email kita, which is nggak akan bisa karena emailnya udah diganti oleh si emailnya penipu tadi. Lalu kita kalau minta juga dikirim ke SMS nomor HP kita juga nggak akan bisa, karena nomor HP-nya juga udah diganti oleh si penipu tadi. Kita request password, forget password dengan menggunakan username kita juga nggak bisa, karena username kita juga udah not found, karena udah diganti oleh si penipu tadi. Oke, nah lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Yang gue lakukan adalah gue masuk dari account Instagram gue pribadi ya, gue masuk dan gue cari nama istri gue @shirleyrain. Ternyata adanya yang i-nya 2. Nah, ini kan artinya sudah diganti oleh si penipu. Di account masing-masing orang kita bisa ngelihat dia. Kita geser ke kanan ada titik 3 di situ, kita klik. Di situ biasanya ada tulisan report account. Nah, gue klik report account. Lalu di situ ada pilihan. Kenapa kita report account ini? Karena impersonating, karena dia meniru ya, atau dia menghack account istri gue. Jadi gue klik seperti itu. Klik report account impersonating, gue klik terus-terusan di report ke Instagram, dan itu bisa terjadi. Gue lakukan selama kurang lebih 45 menit bahkan 1 jam ya. Jadi kurang lebih gue melakukan itu mungkin 100 kali lebih. Gunanya apa? Harapan gue adalah Instagram ini kan sosial media bukan yang dia baru-baru bangun ya. Dia udah bangun ini dari 2010, bahkan 2012 dia dibeli oleh Facebook dengan $1 miliar. Jadi kan ini kan nggak main-main gitu. Dan ternyata memang benar ya, setelah gue report terus-terusan seperti itu, akhirnya mungkin Instagram bisa ngebaca bahwa account ini di hari yang sama, dia merubah semua data dari username, dia merubah password, dia merubah data email dan data nomor HP. Tapi di hari yang sama pun, itu banyak report mengenai account ini. Sehingga pada akhirnya, sekitar jam 9.30 malam itu, gue berusaha untuk forget password lagi, menggunakan data email yang sebelumnya yang kita punya, yang aslinya gitu ya. Dan itu akhirnya dikasih ya oleh Instagram. Jadi
kita bisa dapetin kembali, email kita bisa balik, dan di situ ada masuk forget password yang baru. Kita juga recover dengan two step verification, kita masukin nomor HP kita yang lama gitu yang berkaitan dengan akun Instagram tersebut juga dikasih akhirnya. Nah, pada akhirnya jam 9.30 tadi semuanya udah diganti, password udah diganti semua, dan kita berhasil mendapatkan kembali akun kita. Nah, tapi sayangnya during window period kurang lebih 3 atau 4 jam ketika akun istri gue tuh dibajak, dia kirim direct message ke seluruh friend list ya, banyak, ada ratusan, dan itu ya tentunya udah ada yang kena, ada yang ketipu dari 500.000 sampai 1,5 juta. Dan beruntungnya window periodnya nggak lama ya, dari ke hack sampai kita berhasil dapatkan kembali cuma 3-4 jam. Jadi kerugian yang terjadi itu hanya sekitar nggak nyampe 3 juta gitu ya. Bayangkan kalau lebih daripada itu. Jadi kalau kalian misalkan mengalami hal seperti ini, step nomor 1 jangan panik, yang kedua juga jangan menyerah ya, dan dapatkan kembali akun kalian. Karena kalau misalkan kalian menyerah dan kalian membiarkan penipu itu bekerja, let's say 5 atau 6 jam atau bahkan 24 jam lebih, bayangkan berapa korban yang bisa dimakan sama dia, dan itu kerugiannya pasti akan lebih besar lagi. Bahkan banyak kejadian yang sampai kerugian di atas 10 juta rupiah karena kejadian seperti ini. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu Anda dalam merecover jika seandainya terjadi penipuan seperti ini. I'll see you guys in my next video. Bye.